Penuhi setiap hati kami Tuhan dengan urapan-Mu. Kami memandang hadirat-Mu lebih dalam lagi Bapa. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang
Benar Yesus, Kami mau duduk diam Tuhan di hadirat-Mu pada siang hari ini Bapa. Inilah bentuk ucapan syukur kami ke hadirat-Mu. Dengan pujian-pujian kami, dengan penyembahan kami yang kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan. Hanya ini yang bisa kami berikan kepadamu Bapa, atas kebaikan-Mu yang sangat luar biasa dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, lawat terus kami, jamah setiap hati kami Tuhan, perbarui hati kami. Biarlah Engkau yang terus ada, api-Mu terus nyala dalam hidup-hidup kami Bapa. Terima kasih Bapa, dan juga untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pakai terus hamba-Mu ini dengan luar biasanya Bapa. Biarlah segala tutur lidah katanya, semua firman yang disampaikan, semua berasal daripada-Mu Bapa. Sehingga kami sebagai jemaat yang akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami boleh dibukakan hati kami dengan firman-firman yang baru, akan menjadikan kekuatan dalam kehidupan kami nih Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan yang lebih meriah lagi. Saya persilakan jemaat untuk duduk kembali. Kita akan bersuka-cita buat Tuhan, amin. Belum kedengeran, kita akan bersuka cita buat Tuhan, amin. Amin. Sudah selayaknya untuk kita terus memuji dan menyembah Tuhan. Kita akan bersuka cita buat Tuhan. Ajar kami untuk duduk diam Tuhan, memuji dan menyembah-Mu. Bangkit berdiri. Sama-sama kita mau bernyanyi buat Tuhan. Ajarku berdiam.
akan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, oh, ku damai hatimu. Oh, inilah rinduku, hidupku, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Beri kemuliaan buat Tuhan yang lebih meriah lagi. Karena tidak ada satu alasan lain selain kita dan meninggikan dan menyembah Tuhan. Amin. Sama-sama kita bernyanyi. Segenap langkah kami tertuju, berlari dari segala penjuru, mendekat kepada Sang Penebus, seperti sinar terang yang panggil Dia. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk kami agungkan Engkau, kami agungkan
Sekali lagi katakan, oh Yesus, oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamat. Kami agungkan Engkau, kami agungkan namamu. Kami mengenal namamu. Hanya Yesus, satu alasan kami datang untuk menyembahmu. Oh, haleluya Tuhan. Kami mau datang Tuhan ke hadirat-Mu dengan kesungguhan hati kami. Dengan apapun yang terjadi dalam kehidupan kami nih Bapa, kami akan tetap terus datang ke hadirat-Mu dengan ucapan syukur kami Bapa. Di saat jalanku tertutup, Kau ada di sana memberi jalan keluar. Pahitnya sebuah kenyataan, Kau ada di sana memberiku kekuatan. Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban tempat hatiku percaya. Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban. Kepadamu Tuhan hatiku bersandar. Katakan dengan sungguh dengan imanmu,
Kepadamu Tuhan, Tuhan, hatiku bersandar. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Bapak, kami bersyukur Tuhan buat siang hari ini. Kami naikkan doa syukur kami di hadapan Tuhan. Kami bersyukur buat segala berkat dan anugerah yang Tuhan terus limpahkan bagi setiap kami. Dan kalau kami masih ada sampai saat ini Tuhan, semua akan anugerah dan berkat daripada Tuhan. Kami boleh kembali beribadah di hadapan Tuhan. Dan kami boleh naikkan pujian syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Biar kiranya Tuhan boleh berkenan atas puji-pujian kami. Dan sebentar Tuhan berbicara melalui hamba-Mu, sampaikan pesan-Mu. Biar melalui hamba-Mu, biar Tuhan urapi hamba-Mu. Dan Roh Kudus yang memberikan hikmat pada setiap kami. Untuk kami boleh mengerti apa maksud Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Agar firman yang kami dengar tidak pernah berlalu dengan sia-sia. Dan agar kami boleh menjadi pelaku firman di dalam setiap kehidupan kami. Terpuji nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Dan kami mengucap syukur. Yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa kabarnya semua? Luar biasa. Shalom Bapak Ibu. Ya, senang sekali kembali saya bisa melayani dan berhadapan dengan orang-orang yang luar biasa. Dan tadi pagi juga saya sudah melayani jemaat Tuhan yang ibadah pertama. Dan saudaraku, kalau khotbah saya sering suka atau senang sekali menggunakan ilustrasi dari hewan, saudaraku ya. Tadi pagi saya sudah memberi contoh tentang burung elang dan burung gagak, saudaraku ya. Boleh ditampilkan? Nah, saudaraku, siang hari ini berbeda. Oh ya, tadi pagi bicara tentang burung elang dan burung gagak atau burung Raja Wali dan burung gagak. Saudaraku, ceritanya burung gagak itu satu-satunya burung yang berani jahilin burung elang, ya. Tetapi yang hebat adalah burung elang itu dia tidak ladenin, ya. Dia tidak ribut sama burung gagak. Ceritanya burung gagaknya nempel di punggungnya, tetapi burung elang dia cuma terbang dan terbang makin tinggi. Lama-lama burung gagak kehabisan nafas, kehabisan oksigen. Akhirnya dia jatuh, saudara. Nah, siang ini saya bicara tentang yang namanya kodok atau katak, saudaraku ya. Nah, saudaraku, nggak bisa ya. Nggak bisa juga, nggak bisa lagi. Oke, next saya terus deh. Nah, saudaraku, hari ini saya mau berbicara tentang seekor kodok, saudaraku ya. Ceritanya ada perlombaan. Ya, ceritanya ada sebuah perlombaan, saudaraku ya. Perlombaan menaiki menara, katakanlah 25 meter, saudaraku. Dan sayembara ini mendapatkan hadiah yang cukup besar. Dan semua kodok berlomba atau mengikuti lomba dari berbagai penjuru daerah, saudaraku ya. Ini nama cerita, saudaraku ya. Dan kemudian singkat cerita tibalah pada hari perlombaan dan kemudian kodok kemudian berlari menaiki yang namanya menara. Ya, begitu baru menara, ternyata saudaraku supporternya dia bilang begini. Supporter kan namanya supporter banyak. Kadang-kadang penonton lebih jago dari pemain, betul ya? Ya, pemain bola supporternya lebih jago daripada pemain bolanya. Supporternya atau pemain badminton kalah jago dibanding penontonnya ya. Nah, saudaraku, ada omongan-omongan yang melemahkan, dalam tanda kutip melemahkan. Gak bisa itu tinggi. Kamu, apalagi kamu, badan kamu cebol atau gak bisa. Dan singkat cerita, saudaraku, baru sampai tengah-tengah udah malak yang rontok, saudaraku. Sampai udah mau tinggi-tinggi, akhirnya jatuh juga. Dan ada satu kodok kecil atau kata kecil yang yang terus naik dan terus naik, dan sampai akhirnya singkat cerita dialah juaranya. Orang-orang pada kaget, saudaraku. Yang kelihatannya jago pada jatuh semua, ya. Kenapa? Karena omongan-omongan supporter, karena omongan-omongan penonton, ya. Singkat cerita diwawancarailah dia. Dan ternyata apa yang terjadi, saudaraku? Ternyata kodok ini atau katak ini yang juara ini dia tuli, dia budak, saudaraku. Artinya dia nggak dengerin omongan orang. Nah, sama ilustrasi tadi pagi pun sama saya bilang gitu. Ya, kalau orang mentalnya Raja Wali, orang nggak pusing orang mau ngomong apa. Mental juara, jalan terus aja, fokus aja, terbang aja. Yang ngomongin, yang mencibir, lama-lama jatuh sendiri. Setuju Bapak Ibu?
Amin. Nah saudaraku, saya nggak janjian sama WL, tapi WL nyanyikan hari ini kau satu-satunya harapan. Betul nggak Bapak Ibu? Siapa boleh tahu nggak siapa yang mengimani lagu ini? Nggak semua ternyata saudaraku ya. Nggak apa-apa ya. Nah saudaraku, hari ini saya mau berbicara terus. Oke, ini ada trouble. Tadi udah dicoba oke. Oke, terus sampai ini aja, sampai materinya. Nah saudaraku, hari ini saya mau berbicara tentang yang namanya harapan. Kenapa saudaraku? Bicara harapan, hari-hari ini saudaraku masih dalam posisi atau masih dalam situasi pandemi. Terus, nah saudaraku, ternyata memang pandemi ini mempengaruhi atau merubah atau dalam tanda kutip memakan korban semua saudaraku ya. Dalam tanda kutip memakan korban. Artinya apa? Mau ekonomi, mau politik, mau bahkan gereja pun kena. Setuju nggak Bapak Ibu? Ya. Jadi semua dari berbagai bidang kena. Ya. Kenapa saya mau kasih judul hari ini bicara tentang harapan? Terus materi aja. Bisa nggak? Oke, terus lanjut. Nah saudaraku, banyak pertanyaan ketika kita mulai memasuki tahun kemarin. Atau mungkin bulan berikutnya mungkin kita juga banyak pertanyaan. Terus saja. Oke. Nah saudaraku gini. Ya, banyak pertanyaan-pertanyaan yang akan timbul di dalam hati kita, dalam pikiran kita. Hari-hari ini saya nggak tahu, mungkin Bapak Ibu bertanya. Mungkin, saya bilang mungkin, saya nggak tahu. Ya, mungkin bilang begini. Masihkah saya punya kerjaan? Atau kapan saya bisa bekerja? Saya nggak tahu. Mungkin hari-hari ini ada Bapak Ibu yang dalam tanda kutip dipecat dari pekerjaan. Kenapa? Karena perusahaannya sudah bangkrut. Selama setahun nggak bisa bertahan. Atau mungkin juga Bapak Ibu bertanya, mungkin nggak saya masih bisa mempertahankan pernikahan saya? Kenapa? Lagi-lagi saya bilang, bicara pandemi, ekonomi, keluarga dihantam semua. Betul nggak Bapak Ibu? Mungkin juga Bapak Ibu bertanya, apakah anak saya masih bisa sekolah? Jemaat kami ada saudaraku, yang terpaksa anaknya harus cuti kuliah. Karena papanya jual beli mobil dan ya kita tahu semua kondisi beberapa waktu yang lalu. Sampai cuti kuliah. Mungkin hari-hari ini kita bertanya, mungkin nggak anak saya masih bisa kuliah, masih bisa sekolah? Atau mungkin Bapak Ibu anak yang lulus sekolah, mungkin bertanya, anak-anak muda, saya mau ambil jurusan apa? Saya mau sekolah, masih bisa sekolah nggak? Betul nggak Bapak Ibu? Atau Bapak Ibu mungkin pengantin baru, mungkin bertanya, mungkin nggak saya bisa punya anak? Ya? Atau mungkin yang lebih ekstrim lagi, mungkin nggak saya masih bisa bertahan hidup dengan kondisi seperti ini? Mungkin, saya bilang mungkin. Ya, kenapa? Hari ini Bapak Ibu ngeri sekali. Ya, kalau kita nonton berita, bahkan ada seorang ibu yang menggorok anaknya, membunuh anaknya dan kemudian dia bunuh diri. Betul ya, Bapak Ibu ya? Bahkan ada yang bunuh diri. Wah, macam-macam saudaraku, macam-macam saudaraku. Jadi saudaraku, atau mungkin saudara kita yang sedang mengalami bencana musibah di NTT, di Kupang. Saudaraku ngeri sekali, hancur semua. Hancur semua, ratusan jadi korban. Berapa desa kena. Ya, ngeri saudaraku. Mungkin kita bertanya, masih ada bencana alam lagi atau mungkinkah negara kita aman dari teroris? Hari-hari ini negara kita lagi heboh ya. Siapa yang heboh? Halo, Bapak Ibu tahu? Masa nggak tahu? Yang lagi ada di luar negeri saudaraku ya. Waduh, ini bahaya sekali saudaraku ya. Pendeta katanya begitu kan. Pak Yosef Paul Chang. Atau mungkin Bapak Ibu bertanya, kapan sih ini akan berakhir? Walaupun Bapak Ibu mungkin sudah merasa safe karena sudah divaksin. Saudaraku, kita nggak pernah tahu. Tapi lagi-lagi lagu ini. Terima kasih WL. Satu-satunya harapan di dalam Tuhan. Next. Nah saudaraku, pesan saya bagikan hanya 2 hari ini. Ya, karena waktu terbatas saya sampaikan pesan 2. Yang pertama saudaraku, Yosua 1 ayat 9. Dikatakan begini, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun kau pergi. Nggak ada yang amin. Ya, nggak apa-apa saudaraku ya. Saudaraku, ayat ini Tuhan ngomong berkali-kali sama Yosua. Kenapa? Karena Yosua ini suruh gantiin Musa.
Yosua lihat dengan mata kepala sendiri Musa yang luar biasa. Musa itu orang pintar, saudaraku. Selama 40 tahun Alkitab berkata dia belajar terus. Mungkin kalau dihitung itu mungkin dia S5, lebih dari S3, lebih dari dokter. Musa itu orang pintar dan orang sabar. Orang sabar ada batasnya katanya begitu. Sampai akhirnya satu ketika Musa emosi dan kemudian Tuhan suruh ngomong sama batu. Tapi karena emosi Musa pukul. Betul ya Bapak Ibu, kalau baca Alkitab pasti tahu. Keluar nggak airnya? Keluar. Mujizat terjadi nggak? Terjadi. Tapi Tuhan bilang, engkau menghina aku di depan umatku. Artinya apa? Enggak taat sama aku. Bukan soal mujizat. Mujizat tetap terjadi. Tapi persoalan engkau melanggar perintahku. Selesai Pak. Selesai Bu. Orang nggak taat selesai. Padahal Musa luar biasa. Yosua ngelihat itu. Yosua ketika disuruh gantiin Musa ngeri dia. Makanya Alkitab berkata terus dan ulang-ulang. Next. Nah saudaraku, Yosua ketakutan. Ayat ini terus. Ya. Nah saudaraku, dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari bilang begini. Ingat, aku sudah memerintahkan kepadamu supaya engkau sungguh-sungguh yakin dan berani. Janganlah engkau takut apa? Atau apa? Kurang semangat. Wah, saya juga baru tahu, saudara. Saya iseng-iseng cari terjemahan bahasa Indonesia. Sebab aku Tuhan Allah mendampingi engkau kemana saja engkau pergi. Oh, ternyata begini, saudara. Oh, orang yang kurang bersemangat, Tuhan gak suka. Sampai Yosua dikasih tahu ini. Jangan engkau takut. Atau kurang semangat. Waduh, pagi hari ini saudaraku, mari kita semangat dalam Tuhan. Amin. Ya, ketika hari Minggu, wes, aku mau ibadah sama Tuhan. Ketika hari Minggu, yes, aku mau main musik. Ketika hari Minggu, aku mau beribadah kepada Tuhan. Yes, ketika aku hari Minggu, aku mau memberi persembahan buat Tuhan. Amin. Ya, nah saudaraku lagi, saya bilang begini. Yosua takut dia sampai ngeri. Tuhan tahu. Ayat ini Bapak Ibu nanti Bapak Ibu bisa baca. Banyak sekali. Tuhan ulang lagi. Kenapa? Lagi-lagi saya bilang. Yosua melihat dengan mata kepala sendiri. Musa yang begitu luar biasa aja sampai emosi nggak tahan. Israel ini tegar tengkuk, bandelnya ampun-ampun, tukang komplain. Padahal dari semenjak keluar, sebelum keluar mujizat di depan mata mereka banyak sekali. Tapi lagi-lagi berantem melulu sama Musa. Yosua tahu itu. Makanya Tuhan bilang, jangan kau takut dan jangan kau tawar hati. Atau kurang semangat. Hari ini Bapak Ibu, kalau saya Tuhan nih, saya bilang sama Bapak Ibu. Bapak Ibu banyak pertanyaan tadi yang kita sudah sebut di atas. Mungkin anakku masih bisa sekolah nggak? Mungkin aku bisa bekerja nggak? Mungkin aku nggak ngerti besok aku jualan atau besok aku bekerja, aku nggak tahu nasibnya. Tapi hari ini kalau saya berandai saya Tuhan, Bapak Ibu jangan takut dan jangan kau gentar. Aku akan mendampingi. Wah keren sekali saudaraku. Amin. Amin Bapak Ibu. Ya, jadi saudaraku yang pertama pesannya saudaraku. Jangan engkau takut atau kurang semangat. Tetap semangat. Apapun pekerjaanmu, apapun usahamu, apapun yang kau lakukan di dalam nama Tuhan, lakukan dengan semangat. Next. Nah saudaraku, yang berikutnya jadi begini saudaraku. Kenapa? Jadi bagaimana terus? Itu kadang-kadang saya suka ini. Nah saudaraku, gimana caranya? Yang pertama saudara, penuhi hati kita dengan kekuatan dan keteguhan sesuai pesan Tuhan di tahun ini. Artinya apa? Penuhi hati kita dengan kekuatan dan keteguhan sesuai dengan rajin baca firman. Saudaraku, saya sering diskusi sama teman-teman. Teman saya ini pimpinan juga saudara, pimpinan BCA. Wah tahu sendiri orang BCA, targetnya luar biasa. Kalau Bapak Ibu ada yang kerja di BCA pasti tahu. Pusing. Ya, saya bilang begini, kalau kita nggak punya Tuhan, aduh, stres. Betul nggak Bapak Ibu? Bapak Ibu boleh cek. Ya, yang kedua apa? Perkatakan kemenangan, berkata positif. Orang mau ngomong apa nggak peduli. Makanya tadi saya kasih ilustrasi di depan. Kita mau fokus, kita mau serius, kita mau maju, ada aja yang ngomongin. Betul nggak Bapak Ibu? Betul nggak Bapak Ibu? Ya. Lu gak bisa jualan, kue lu gak enak. Aduh gak bisa. Main musik lu jelek. Aduh, coba saudaraku. Kalau kita mentalnya payah, selesai. Yosua, Tuhan bilang, kuatkan dan teguhkan hati.
Jangan kau kurang semangat. Wah, Tuhan ulang-ulang. Hari ini saudaraku, perkatakan kemenangan. Yang ketiga, terima kesembuhan. Kesembuhan itu bukan bicara penyakit saja. Bicara ekonomimu, keluargamu dipulihkan. Betul nggak Bapak Ibu? Saudaraku, saya juga baru sembuh dari sakit saudaraku ya. Memang nggak mudah kalau dalam posisi yang lagi drop-dropnya. Tetap semangat, percaya Tuhan sembuhkan. Nggak mudah saudara kalau kita lagi down ya. Betul nggak Bapak Ibu? Saya lagi sehat, ngomong sama yang sakit. Enak kalau ngomong. Betul nggak? Tapi kalau kita lagi down, wah asam lambung saya kemarin parah saudara. Sampai masuk UGD disangka COVID lah segala macam saudaraku ya. Akhirnya saya nggak tahan juga, masuk Maya pada 5 hari saudara. Udah lagi parah-parahnya, aduh. Udah deh mau dibilang apa terserah deh, udah lemas. Sampai kondisi tertentu yang, udah Tuhan terserah deh. Selesai deh. Nggak mudah. Nggak mudah. Tapi hari ini ada harapan di dalam Tuhan. Pesan yang pertama sederhana. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Lagi-lagi kalau banyak pertanyaan di kepalamu. Banyak yang kau pikirkan atau kau khawatirkan. Hari ini jangan takut. Apa? Tuhan menyertai kemanapun kau pergi. Yang kedua. Terus. Saudaraku pesan yang kedua. Oke, sebelum saya masuk pesan yang kedua ada ilustrasi. Nggak apa-apa terus. Nah saudaraku, sebelum saya masuk pesan yang kedua. Ini adalah gempa bumi di Armenia. Nah saudaraku, perbincangan papa sama anak. Namanya si Armando. Anak sekolah minggu, Armando namanya. Dan papanya sering bilang begini. Armando, papa akan selalu menyertai Armando kemana aja. Wah, papa gini-gini. Namanya ini obrolan anak kecil sama papanya. Pokoknya papa akan selalu siap. Papa akan selalu mendampingi atau kemanapun Armando pergi. Sampai satu ketika terjadilah gempa bumi 6,9 skala Richter. Dan sekolah Armando hancur roboh. Ya. Kemudian papanya kaget begitu mendengar. Dia kemudian lari ke sekolah dan ini orang yang sangat sederhana, ya. Dan kemudian papanya lari ke sekolah dan sudah lihat ambrol. Kemudian papanya mengais batu demi batu sampai orang-orang mencibir. Sudah nggak ada Pak, sudah nggak ada, habis semua, udah ketimbun semua. Papanya nggak peduli, gali sejam. Gali lagi 2 jam, 5 jam, 10 jam, 13 jam lewat, 15 jam lewat, 18 jam. Dia gali-gali terus. Sampai satu titik, ada suara di bawah. Dan kemudian papanya yakin, ini suara anakku nih. Dia panggil, Armando. Terus dijawab sama anak, namanya anak kecil saudaraku. Udah loyo, udah 18 jam. Papa. Oh Armando, wah ternyata saudaraku. Orang yang tadinya mencibir, perhatikan. Begitu ngelihat, langsung pada bantuin. Saudara tahu, bukan Armando saja yang diselamatkan. 13 temannya selamat. Amin Bapak Ibu. Saudaraku, kalau kita dalam kondisi yang, dalam tanda kutip, kondisi lagi down dan kayaknya udah gak ada harapan. Udah gelap semua. Dengar baik. Papa Armando aja berani begitu. 18 jam bukan hal perkara mudah Bapak Ibu. Masa sih Tuhan kita diamin kita? Amin? Amin Bapak Ibu? Papa kita aja, orang tua atau kita sebagai orang tua. Begitu ngelihat anak susah, masa sih diam aja? Apalagi Tuhan kita. Amin? Jadi kalau Yosua 1 ayat 9 tadi berkata, kuatkan dan teguhkan hatimu. Belajar dari sini. Apapun yang kita sedang gumuli, memang gak mudah, yes. Memang gak mudah, yes saya tahu. Apalagi yang sakit. Gak mudah. Tapi percaya, kalau kita percaya sama Tuhan dan kita punya harapan, selalu ada penghiburan dan selalu ada kemenangan. Amin? Amin? Nah yang kedua saudaraku, yang kedua yang saya mau bagikan adalah, terus ini bicara tentang yang namanya batu bertumbuk. Terus saudaraku ya. Nah saudaraku sampai satu ketika, oke. Nah ini bagus sekali. Saudaraku ada tulisan dalam bahasa Inggris begini. Sometimes, kadang-kadang we don't like the things that happen in our lives. Kadang-kadang kita nggak suka apa yang terjadi dalam kehidupan kita.
Betul ya? Kadang-kadang kita nggak suka apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi then we look back and realize that God has used them to get us to where we are now. Artinya begini saudaraku. Tetapi ketika kita melihat ke belakang, dengar baik. Ketika kita melihat ke belakang, kita sadar, oh ternyata Tuhan pakai sesuatu yang tidak enak itu untuk membawa kita sampai ke sini sekarang ini. Halo? Saya ulang. Kadang-kadang kita tidak menyukai apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita berdoa, Tuhan saya mau A, Tuhan saya mau B. Tapi ternyata Tuhan kasih Z. Jauh bener. Tuhan kasih H. Waduh jauh banget. Tapi ternyata, ya udah kita jalan toh. Tetapi ketika kita melihat ke belakang, oh thanks God. Terima kasih Tuhan. Ternyata Tuhan memakai segala sesuatu yang tidak enak itu sampai kita di sini hari ini. Amin. Saudara ngerti ya? Nah, ada satu cerita di dalam 1 Samuel. Next. 1 Samuel 7 ayat 12. Dikatakan begini. Ketika Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana, ia menamainya Ebenezer. Artinya sampai di sini Tuhan menolong kita. Saudaraku, saya cerita sedikit 1 Samuel. Nanti Bapak Ibu baca Alkitab ya. 1 Samuel 1 Samuel 4 dulu. Ini ayat 7-nya saya potong. Nah, di dalam 1 Samuel 4, bangsa Israel ini sudah kalah telak. Ya, bahasa orang Benteng, orang Tangerang kalah telak. Kalahnya double. Ya. 1 Samuel 4 dikatakan ketika bangsa Israel berperang melawan orang Filistin. Yang pertama, tabut Tuhan diambil. Tuhan marah. Kok bisa tabut Tuhan pindah ke orang Filistin? Orang Filistin orang berhala. Yang kedua, tentara Israel mati 34.000. Enggak tanggung-tanggung. 2 kali pertempuran 14.000, 20.000, mati 34.000. Yang ketiga, anak Imam Eli, Hofni dan Pinehas mati. Dan yang keempat, Imam Elinya mati. Dia kaget, mana anakku? Mati. Kaget, duduk di bangku, mati. Alkitab berkata begitu. Kenapa? Karena badannya besar, gendut. 4 kekalahan telak. Tapi yang paling marah, Tuhan gak suka tabut Allahnya dibawa ke negeri orang. Nah, sampailah di 1 Samuel 7 ayat 12. Akhirnya dia teriak-teriak. Oke, teks terus. Nah, saudaraku, 1 Samuel 7 ayat 12 juga berkata begini. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari begini. Setelah itu Samuel menegakkan sebuah batu. Yang tadi gambar batu. Kemudian ia berkata, Tuhan telah menolong kita sepenuhnya. Lalu batu itu dinamainya batu pertolongan. Saudaraku begini. Kalau kita ada sampai saat ini. Kita boleh duduk di sini. Kita boleh beribadah dengan baik. Dan kita bisa melewati semua. Pandemi dan sebagainya. Itu semua karena Tuhan. Yang amin cuma 3 orang. Puji Tuhan. Amin. Artinya begini saudaraku. Kalau kita ada sekarang sampai saat ini. Semua karena Tuhan. Amin. Ya. Nah akhirnya begini. Next. Akhirnya begini saudaraku. Di dalam 1 Samuel 7 ayat 3 berkata. Kan bangsa Israel udah kalah telak nih. 20 tahun kemudian. Pasal 4 dan pasal 7. 20 tahun kemudian. Bangsa Israel mau nyerang lagi. Bangsa Filistin mau nyerang Israel lagi. Bangsa Israel ketakutan. Samuel, tolongin dong. Mati nih kita nih. Habis nih kita. Udah gak ada imam, udah gak ada tabut perjanjian. Tentara udah mati semua. Akhirnya dia teriak-teriak dan Samuel berkata begini. Kalau Tuhan mau tolong, ada syaratnya. Nih 1 Samuel 7 ayat 3. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian. Jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati. Maka jauhkanlah para Allah asing dan para Asitoret dari tengah-tengahmu. Dan tujukan hatimu kepada Tuhan. Dan apa? Beribadalah hanya kepadanya. Maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Next. Nah saudaraku, saya mau bagikan begini. Kalau hari-hari ini hidup kita merasa tertekan. Udah gak ada harapan. Mati nih kita. Mati nih kita. Betul gak? Seringkali kita ngomong begitu. Betul gak Bapak Ibu? Mati dah. Mati dah. Tuhan bilang. Berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati bertobat. Punya harapan hanya pada Tuhan. Seperti bangsa Israel. Mungkin kadang-kadang kita tanpa sadar Pak. Bukan kita sengaja-ngajak. Enggak. Mungkin kita tanpa sadar. Berbalik kepada Tuhan. Serahkan sama Tuhan. Yang kedua. Jauhkan Allah asing dari tengah-tengahmu. Bukan hanya, jangan berhala. Bukan hanya berhala bicara tentang perdukunan dan sebagainya. Saudaraku. Bapak Ibu yang mengandalkan asetmu. Yang mengandalkan uangmu. Yang mengandalkan kepintaranmu. Hati-hati Pak. Hati-hati Bu. Betul? Percaya sama Tuhan aja.
Walaupun mungkin kondisi kita aman-aman saja. Uang kita banyak, deposito kita banyak. Aset kita masih banyak, properti kita masih banyak. Misalnya, hati-hati. Tuhan bilang, jangan ada Allah asing. Percaya sama Tuhan saja. Yang ketiga Bapak Ibu, tujukan hati kita sama Tuhan. Fokus, seperti yang tadi saya cerita burung elang. Fokus saja. Yang mengganggu, selesai. Betul? Bapak Ibu kalau kita mau maju, pusing Pak kita dengerin suara orang. Pusing Bu kita dengerin suara yang negatif-negatif. Dengerin yang positif aja tadi saya bilang. Perkatakan kemenangan. Itu iman kita. Yang keempat, yang terakhir saudaraku. Beribadah hanya kepada Tuhan. Ya, saya senang sekali. Hampir penuh. Di tempat kami juga sama saudaraku, penuh. 3 kali ibadah. Sama saudaraku. Senang sekali. Dan saya orang yang begitu pemerintah boleh buka, kami langsung buka. Ya. Kenapa? Karena ibadah online, mohon maaf, kadang-kadang kita ibadah onsite begini, kadang-kadang kita masih suka main handphone, betul nggak? Masih suka WA-an, masih buka Facebook. Apalagi yang ibadah online, ada kuaci, ada kacang makan, betul nggak? Oh, yang ketawa pasti pengalaman, atau mungkin belum mandi, atau mungkin belum. Misal ini mohon maaf, misal, ya. Tapi kita ibadah onsite itu bicara persekutuan. Walaupun kita nggak ada sentuhan, kita tetap prokes. Saya himbau sekali, ya. Saya himbau sekali di tempat kami pun sama. Masuk cuci tangan dan sebagainya, termogan dan sebagainya, hand sanitizer semua. Kita nggak ada sentuhan, bangku jaga jarak. Kami pemimpin juga melindungi jemaat kami, ya. Jadi saudaraku beribadah hanya kepada Tuhan. Next terus. Nah saudaraku, saya tutup khotbah saya dengan satu ilustrasi, bagus sekali, ya. Jadi pesannya hanya 2, sederhana. Tetap semangat, jangan kurang semangat. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Apa? Karena apa? Karena Tuhan menyertai kita. Ya, di balik pertanyaan yang tadi banyak di kepala kita. Saya nggak tahu pertanyaan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, saya nggak tahu pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Besok mau apa, usaha saya gimana dan sebagainya. Dan yang kedua, kalau kita ada sampai hari ini, Ebenezer, semua karena Tuhan. Amin. Tapi dengan syarat Pak, yang tadi saya bilang, berbalik kepada Tuhan, berfokus sama Tuhan, dan tetap beribadah sama Tuhan. Saya tutup dengan ilustrasi saudaraku. Oke, ini gambar apa Bapak Ibu? Gambar pohon. Semua juga tahu saudaraku ya, gambar pohon. Kejadian 1 ayat 11 berkata begini. Ketika Tuhan mau menciptakan pohon, dia bilang sama bumi. Nanti Bapak Ibu baca Kejadian 1 ayat 11. Ketika Tuhan mau menciptakan pohon, dia bicara sama bumi. Maka bumi mengeluarkan tunasnya. Pertanyaan saya Pak, pohon tanpa tanah hidup atau enggak Pak? Hah? Ya tahu sih dipakai masker. Coba yang jelas. Pohon tanpa tanah bisa hidup atau enggak Pak? Tidak. Pertanyaan saya, tanah tanpa pohon tanah bukan? Tetap tanah. Next. Saudaraku, ketika Tuhan menciptakan ikan, Kejadian 1 ayat 16. Kejadian 1 ayat 20. Ketika Tuhan mau menciptakan ikan, dia bilang sama air, sama laut. Maka kemudian keluarlah binatang-binatang laut. Pertanyaan saya Pak, sama. Ikan tanpa air hidup atau enggak Pak? Enggak. Setuju ya? Air tanpa ikan, air bukan? Tetap air. Dan hebatnya Kejadian 1 ayat 26 berkata begini. Ketika Allah menciptakan yang namanya manusia, dia nggak bicara sama siapa-siapa. Dia bicara sama dirinya sendiri. Alkitab berkata begini. Marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Marilah kita. Dia ngomong sama dirinya sendiri. Pertanyaan saya Pak. Tuhan tanpa manusia Tuhan bukan? Tetap Tuhan. Ya, Tuhan tanpa manusia Tuhan bukan? Tuhan. Pertanyaan saya yang terakhir. Manusia tanpa Tuhan nggak bisa apa-apa. Nangkap sampai sini Pak? Harapan hanya pada Tuhan. Ya, setiap pagi kita bangun. Bapak Ibu sekali lagi saya ulang nih. Bapak Ibu yang sehat-sehat begini, bersyukur Bapak Ibu. Saya bilang awal April, saudaraku, saya benar-benar mati gaya. Bangun nggak bisa tidur, nggak bisa makan, drop badan saya. Kenapa? Semua tulang pada nyeri, saudaraku. Saudaraku, lagi saya ulang gini. Saudaraku yang sehat, bersyukur. Saudaraku nggak akan menyadari kesehatan itu luar biasa. Sampai Bapak Ibu sakit. Betul nggak? Bapak Ibu, apa sih? Ya pokoknya bangun sehat. Coba Bapak Ibu kalau sakit.
Selesai Bapak Ibu. Jadi Tuhan tanpa manusia tetaplah Tuhan. Tetapi manusia tanpa Tuhan bukanlah apa-apa. Hidup ya hidup sih. Tapi lagi-lagi. Amin saudaraku. Next. Nah, jadi saudaraku begini. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Mari kita bersyukur sama Tuhan. Dikatakan begini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi. Besar setiamu Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Jadi temanya hari ini sederhana. Ada harapan di dalam Tuhan. Sederhana Pak. Kuatkan dan teguhkan hati. Cuma masalahnya kadang-kadang kan otak kita lebih bermain. Boleh tim pemusik silakan. Saudaraku, kadang-kadang otak kita lebih bermain. Betul ya? Kadang-kadang kita berpikir begini. Oh aset gue masih banyak. Oh properti gue masih banyak. Usaha gue masih lancar-lancar aja. Kadang-kadang kita begitu. Tapi hari ini sederhana. Jangan ada Allah lain. Dalam tanda kutip Allah lain. Bukan sekedar berhala. Tapi kadang-kadang kita mengandalkan kekuatan manusia. Amin saudaraku. Yang diberkati kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Amin. Saudaraku mari kita berdoa. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di dalam surga Tuhan kami bersyukur. Buat kebenaran firman Tuhan yang meneguhkan kami. Yang menegur kami. Yang menasihati kami siang hari ini. Terpuji nama Tuhan. Kami bersyukur buat hari ini. Dan biar firman Tuhan yang boleh kami dengar. Itu menjadi rema dalam kehidupan kami. Dan kami boleh menjadi pelaku firman dalam kehidupan kami. Terpuji nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan juga memberkati anak-anakmu. Yang ambil bagian dalam pelayanan ibadah pada siang hari ini. Tuhan juga memberkati Bapak Gembala dan seluruh tim penggembalaan. Biar kiranya berkat kasih karunia daripada Tuhan boleh menyertai mereka semua. Dan kami juga berdoa buat anak-anakmu yang hadir. Seluruh jemaat GB Katariso. Biar kiranya berkat Tuhan boleh menyertai dan memberkati kami semua. Memberkati usaha kami, pekerjaan kami, studi kami, keluarga kami. Bahkan apapun yang kami lakukan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kiranya Tuhan menyertai dan memberkati. Terpuji nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Dan kami mengucap syukur. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan bawa persembahan kita dengan 2 amplop sekaligus. Nanti sebelah kanan, tengah, dan yang paling pinggir. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus atas firman-Mu pada siang hari ini Bapak. Sebentar kami akan bawa persembahan kami. Biarlah apa yang kami berikan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati setiap tangan memberi dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ajarku berdiam dekat
Tuhan, jemaat Tuhan di tempat ini. Kita akan menyaksikan warta. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Oh Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah. Baik Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya undang bangkit berdiri, kita akan bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah kami yang hidup, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan pada siang hari ini Tuhan. Kami bersyukur buat segala kebaikan yang telah Tuhan berikan buat kehidupan kami. Kalau kami pada hari ini Tuhan, kami boleh datang beribadah, semua bukan karena kuat gagah kami, tapi semua karena anugerah-Mu Tuhan yang besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, bahkan untuk hari ini Tuhan, kembali kami diingatkan, kami boleh belajar kebenaran firman-Mu Tuhan, bahwa dalam segala keadaan apapun Tuhan, yang kami alami, baik senang susah Tuhan, biarlah kami boleh tetap berpengharapan di dalam Engkau. Kami percaya Tuhan, Engkau yang menolong kami dulu, Engkau juga yang akan menolong kami saat ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, segala kebaikan yang telah Tuhan berikan buat kehidupan kami. Berkati untuk hamba-Mu Tuhan yang sudah memberkati kami. Biarlah Tuhan, apapun yang menjadi pergumulannya, Tuhan berkati buat pelayanannya, buat keluarganya, bahkan untuk kesehatan hamba-Mu sendiri Tuhan. Tuhan pelihara senantiasa. Terima kasih Bapa. Saat ini juga Tuhan kami berdoa buat para pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang mengambil bagian pada minggu ini Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh menjadi pelayan yang tetap setia Tuhan, mencintai Tuhan setulus hati kami Tuhan. Dengan sungguh-sungguh kami percaya Tuhan, apa yang kami lakukan buat Tuhan semua tidak akan sia-sia. Terima kasih Bapa yang baik. Sebentar Tuhan kami juga berdoa Tuhan buat jemaat kami Tuhan, saudara-saudara kami yang ulang tahun dalam minggu ini. Kami berdoa Tuhan buat Ibu Linda, Saudari Stevi, Saudara Nicholas, buat Bapak Andi Ubas, Andi, buat Bapak Adi, buat Saudara Andi, buat Saudara Hadi, Ibu Dewi, dan juga Bapak Revi Sanjaya Tuhan. Terima kasih buat usia yang Tuhan boleh tambahkan kepada mereka. Biarlah mereka boleh menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi Tuhan, dan takut akan kepada Tuhan. Mereka boleh mencintai Tuhan lebih sungguh lagi, hidup berkenan kepadamu. Terima kasih Bapak. Sebentar Tuhan kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan, tanah air kami, tempat di mana kami tinggal dan hidup ini Tuhan. Biarlah Tuhan kami mau memberkati bangsa kami. Biarlah sinar cawan kasih Tuhan boleh melimpah buat bangsa kami Tuhan. Kami sangat rindukan Tuhan. Kalau masa-masa pandemi ini Tuhan, kami juga berdoa supaya pandemi ini boleh segera berlalu Tuhan. Biar kami turut Tuhan merasakan pengharapan kami di dalam Engkau. Biarlah kami juga berdoa Tuhan buat para pemimpin-pemimpin bangsa kami, buat Bapak Presiden beserta dengan jajarannya Tuhan, setiap lembaga-lembaga negara Tuhan. Biarlah Tuhan apapun yang mereka kerjakan sesuai dengan kehendak dan rencana Bapa di surga. Jadikan mereka pribadi yang takut akan Tuhan. Apa yang mereka lakukan Tuhan untuk mensejahterakan masyarakat, semua boleh berjalan dengan baik. Bahkan khususnya untuk
vaksinasi yang saat ini sedang berjalan Tuhan, biar boleh berjalan dengan baik Tuhan, dan tanpa ada pihak-pihak yang mau mengambil keuntungan. Dan kami percaya Tuhan, bangsa kami boleh diberkati. Bahkan juga Tuhan, kami berdoa buat setiap bencana-bencana alam, malapetaka, setiap pertikaian, perpecahan Tuhan, biar Tuhan jauhkan semua dari segala di tengah-tengah bangsa kami. Biar Tuhan kasih-Mu mengalir buat kehidupan bangsa kami. Kami boleh merasakan keamanan, kedamaian di tengah-tengah bangsa kami ini. Terima kasih ya Bapak. Kalau sebentar kami akan pulang Tuhan, biarlah Tuhan kami mau menerima berkat daripada Tuhan. Mari saudaraku, siapkan hatimu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Turunlah segala berkat ini ke atasmu, di dalam nama Bapa, Allah, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kita. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Kita angkat satu pujian. Bersyukur